Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Cahya Putri dengan NPM 25782071 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video presentasi modul 10 Basic Router Configuration, di mana pada 10.0 Introduction itu pada modul ini kita mempelajari cara melakukan konfigurasi dasar pada router Cisco. Konfigurasi awal sangat penting agar router dapat berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dan dapat mengirimkan data dengan benar. Lalu pada 10.1 Configure Initial Router Setting. Pada 10.1.1 Basic Router Configuration Steps. Di sini langkah-langkah melakukan konfigurasi awal router meliputi memberikan nama perangkat, hostname, lalu menonaktifkan DNS, lookup agar data tidak terjadi kesalahan saat mengetik perintah, lalu memberikan password pada mode privilege, console, dan VTY, lalu mengaktifkan enkripsi password menggunakan service password encryption, lalu menambahkan banner MOTD sebagai pesan peringatan, lalu menyimpan konfigurasi dengan perintah copy running config startup config. Di sini tujuannya itu mengamankan router dan mempermudah proses administrasi jaringan. Lalu pada 10.1.2 Basic Router Configuration Example. Nah, di sini contoh konfigurasi dasar router menggunakan Cisco IOS. Di sini pertama masuk ke mode konfigurasi global, lalu mengatur hostname, mengatur password, mengaktifkan login, dan menyimpan konfigurasi. Nah, konfigurasi dilakukan melalui command line interface atau CLI. Lalu pada 10.1.3 yaitu syntax checker configure initial router settings, mana syntax checker digunakan untuk memastikan penulisan perintah sudah benar, melatih penggunaan command Cisco IOS, lalu mengurangi kesalahan konfigurasi. Lalu pada 10.2 configure interface. Pada 10.2.1 configure router interface. Setelah konfigurasi dasar selesai, interface router ini harus dikonfigurasi dengan memberikan alamat IP, menentukan subnet mask, lalu mengaktifkan interface menggunakan perintah no shutdown. Nah, tanpa langkah ini tuh router tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan ini. Lalu lanjut 10.2.2 yaitu configure router interface example. Nah, contoh konfigurasi interface ini memilih interface misalnya gigabit Ethernet 0/0, lalu memberikan alamat IP, lalu mengaktifkan interface, lalu mengulangi langkah yang sama pada interface lainnya yang jika diperlukan. Lalu 10.2.3 verify interface configuration. Itu setelah konfigurasi selesai dilakukan pengecekan menggunakan beberapa perintah seperti show interface brief, show IPv6 interface brief, show running config, itu sort interface, seperti itu. Nah, perintah tersebut itu digunakan untuk memastikan interface sudah aktif dan alamat IP sudah selesai. Oke, lalu 10.2.4 configuration verification commands. Nah, beberapa perintah penting untuk verifikasi seperti show running config untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, lalu show startup config untuk melihat konfigurasi yang tersimpan, lalu show IP interface brief untuk melihat status interface dan alamat IP, lalu show version untuk melihat informasi perangkat dan sistem operasi Cisco IOS. Lalu 10.2.5 yaitu syntax checker configure interface. Di sini syntax checker itu membantu memastikan konfigurasi interface telah ditulis dengan benar sebelum diterapkan pada router. Lalu di sini ada 10.3 configure the default gateway. Nah, pada 10.3.1 default gateway on a host ini, default gateway itu tuh pada 10.3.1 default gateway on a host. Nah, default gateway itu adalah alamat IP router yang digunakan komputer untuk mengirim data ke jaringan lain
Tanpa default gateway, host hanya dapat berkomunikasi dalam satu jaringan lokal. Nah, lanjut pada 10.3.2, di mana switch layer 2 memerlukan default gateway agar dapat dikelola dari jaringan lain, misalnya melalui SSH atau telnet seperti itu. Lalu 10.3.3 syntax checker configure the default gateway. Sini ini tuh digunakan untuk memastikan konfigurasi default gateway itu sudah benar. Oke. Jadi kesimpulannya pada modul 10 basic router configuration ini tuh membahas dasar konfigurasi router Cisco, mulai dari konfigurasi awal, pengaturan interface, hingga konfigurasi default gateway. Nah, selain itu pengguna tuh juga belajar melakukan verifikasi, konfigurasi, dan troubleshooting menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dengan memahami materi ini tuh kita dapat membangun jaringan yang berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai modul 10 dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi pada modul 10 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.